Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Putri Wijaya dari kelas 1B Kebidanan. Di sini saya akan membuat video tentang mekanisme umpan balik hormon dan hubungan hormon dengan sistem reproduksi. Mekanisme umpan balik hormon adalah cara tubuh mengatur produksi hormon agar tetap seimbang. Dalam kebidanan, mekanisme ini sangat penting untuk mengatur siklus menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Ada dua jenis utama umpan balik hormon. Umpan balik negatifnya, jenis umpan balik ini bekerja seperti termostat. Ketika kadar hormon tertentu meningkat terlalu tinggi, tubuh akan merespons dengan mengurangi produksi hormon tersebut. Tujuannya adalah untuk menjaga kadar hormon tetap stabil. Umpan balik hormon yang positif. Jenis umpan balik ini kurang umum, tetapi penting dalam situasi tertentu. Ketika kadar hormon tertentu meningkat, tubuh akan merespons dengan meningkatkan produksi hormon tersebut lebih lanjut. Hal ini menyebabkan peningkatan kadar hormon yang cepat dan besar. Contoh umpan balik hormon yang negatif yaitu pengaturan siklus dalam pengaturan siklus menstruasi, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Prosesnya saat kadar estrogen dan progesteron meningkat selama siklus menstruasi, mereka memberikan sinyal ke hipotalamus dan kelenjar pituitari untuk mengurangi produksi hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH atau luteinizing hormone. Penurunan FSH dan LH mencegah ovulasi lanjut selama siklus tersebut. Kemudian mengenai kontrol produksi ASI dihasilkan oleh hormon prolaktin. Prosesnya, prolaktin merangsang produksi ASI saat bayi menyusui. Kadar prolaktin meningkat, namun jika bayi tidak menyusu secara teratur, kadar prolaktin akan menurun dan produksi ASI ibu akan berkurang. Contoh umpan balik hormon baik positif dalam kebidanan yaitu pada persalinan dihasilkan oleh hormon oksitosin. Prosesnya yaitu saat persalinan dimulai, kontraksi rahim menyebabkan pelepasan oksitosin. Nah, oksitosin ini kemudian merangsang kontraksi rahim lebih lanjut yang pada gilirannya menyebabkan pelepasan lebih banyak oksitosinnya. Siklus ini berlanjut sehingga sampai bayi lahir. Kemudian ada refleks let down ASI dihasilkan oleh hormon oksitosin juga. Nah, prosesnya ketika bayi mulai menyusui, rangsangan puting menyebabkan pelepasan oksitosin. Oksitosin menyebabkan otot-otot di sekitar kelenjar susu berkontraksi sehingga ASI keluar. Keluarnya ASI ini kemudian merangsang pelepasan lebih banyak oksitosin lagi, memastikan bayi mendapatkan cukup ASI. Pentingnya memahami mekanisme ini karena satu, diagnosis dan pengobatan yaitu bisa membantu dalam mendiagnosis dan mengobati masalah terkait hormon seperti infertilitas, masalah menstruasi, dan masalah laktasi. Kedua, manajemen kehamilan dan persalinan bisa untuk membantu dalam manajemen kehamilan dan persalinan termasuk induksi persalinan dan penanganan peredaran darah postpartum. Nah, ketiga, konseling pasien memungkinkan bidan untuk memberikan konseling yang lebih baik lagi kepada pasien tentang kesehatan reproduksi dan pilihan kontrasepsi. Nah, kemudian selanjutnya mengenai hormon-hormon penting dalam sistem reproduksi. Sistem reproduksi kita diatur oleh berbagai hormon
yang bekerja sama untuk memastikan fungsi reproduksi berjalan dengan baik. Berikut ini beberapa hormon utama dan perannya. Pertama, hormon estrogen. Fungsinya, hormon ini penting untuk perkembangan ciri-ciri seksual wanita, seperti payudara dan pinggul, mengatur siklus menstruasi, dan menjaga kesehatan tulang. Cara kerjanya, estrogen akan bekerja dengan merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi wanita. Kemudian ada hormon progesteron. Nah, fungsi progesteron ini mempersiapkan rahim untuk kehamilan dan membantu menjaga kehamilan tetap sehat. Nah, cara kerja dari progesteron ini membuat lapisan rahim menjadi lebih tebal dan kaya akan pembuluh darah, sehingganya siap menerima sel telur yang telah dibuahi. Kemudian, adapun hormon testosteron, fungsi dari hormon ini, hormon utama pada pria tentunya, penting untuk perkembangan ciri-ciri seksual pria, seperti suara yang lebih dalam dan pertumbuhan rambut di wajah, produksi sperma dan gairah seksual. Cara kerja dari hormon testosteron ini yaitu merangsang pertumbuhan dan perkembangan organ reproduksi pria serta produksi sperma. Kemudian ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Fungsinya, pada wanita, FSH merangsang pertumbuhan folikel di ovarium atau tempat sel telur berkembang. Pada pria, FSH membantu memproduksi sperma. Kemudian cara kerja FSH ini bekerja dengan merangsang sel-sel di ovarium dan testis untuk menghasilkan hormon dan reproduksi. Kemudian ada hormon LH atau luteinizing hormone. Fungsinya pada wanita, LH ini bisa memicu ovulasi atau pelepasan sel telur dari ovarium. Pada pria, LH bisa merangsang produksi testosteron. Cara kerja LH yakni bekerja dengan merangsang sel-sel di ovarium dan testis untuk menghasilkan hormon seks. Kemudian ada hormon oksitosin. Fungsinya, hormon ini penting selama persalinan untuk merangsang kontraksi rahim dan setelah melahirkan untuk membantu mengeluarkan ASI. Cara kerja dari oksitosin ini bekerja dengan merangsang otot-otot rahim dan kelenjar susu untuk berkontraksi. Nah, selanjutnya ada hormon prolaktin. Fungsi hormon prolaktin ini merangsang produksi ASI setelah melahirkan. Cara kerja prolaktin yaitu dengan merangsang sel-sel di kelenjar susu untuk menghasilkan ASI. Nah, bagaimana hormon-hormon ini bekerja sama? Hormon-hormon ini bekerja sama dalam sistem umpan balik yang kompleks untuk mengatur siklus menstruasi, kehamilan, persalinan, dan menyusui. Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan berbagai masalah reproduksi, seperti infertilitas, masalah menstruasi, dan masalah laktasi. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.